1 Korintus 3 ayat 10-15 menuliskan, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Dasar dari bangunan Allah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar yang diletakkan Allah sendiri. Bangunan ini berbeda dalam material dan pekerjaannya, tetapi tidak ada bangunan tanpa Kristus sebagai dasar. Banyak hamba Tuhan menggunakan emas, perak, dan batu permata. Allah tidak pernah mempedulikan seberapa besar bangunan yang kita bangun, atau seberapa pintar, seberapa cepat, atau seberapa penuh dengan ornamen bangunan itu. Tetapi apa material yang telah digunakan untuk membangun? Tidaklah cukup untuk mengamini suatu hal, atau nampak kebenaran dari hal tertentu. Bahkan pengetahuan seperti itu bisa berupa kayu, rumput kering, dan jerami. Yang menjadi masalah penting adalah apakah kita menggunakan emas, perak, dan batu permata. Emas berarti Allah. Apa yang Allah kerjakan? Segala sesuatu yang berasal dari Allah. Kemuliaan Allah. Bila Allah mengerjakan segala sesuatu, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Manusia hanya mendapatkan kemuliaan saat manusia mencampurkan alamiah ke dalamnya. Perak berarti penebusan. Kita tahu bahwa semua pekerjaan kita berdasar dan bergantung pada salib. Permata melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah segala sesuatu yang harus menjadi bahan dalam kita membangun. Yesaya 40 ayat 6 menuliskan bahwa semua manusia adalah seperti rumput. Ini merupakan rumput yang mudah terbakar. Semua yang berasal dari manusia atau daging atau alamiah kita akan dihancurkan. Kayu mengacu pada manusia, di mana hal ini berbeda dengan emas yang berarti Allah. Jerami melambangkan kelemahan manusia, maut, kelemahan batin, tidak bergunanya hidup alamiah, perasaan, dan pikiran. Orang yang menggunakan emas, perak, dan batu permata mengenal Allah sebagai Bapa, mengenal salib secara subjektif dan objektif, dan telah mati atas dirinya, dan juga telah mati atas segala milik kepunyaannya. Orang ini juga tahu bahwa segala sesuatu harus merupakan pekerjaan Roh Kudus. Orang sering menginginkan agar kita membantu mereka, atau bahkan kita sendiri yang ingin membantu mereka secara rohani. Tetapi sebenarnya apakah motivasi kita? Apakah untuk mendapatkan sedikit kenyamanan, kemudahan, atau kesenangan bagi diri kita sendiri? Apakah untuk berkarya? Atau apakah untuk mendapatkan sesuatu di kemudian hari? Kita tidak dapat membantu mereka, karena kita tahu bahwa keinginan ini belum diletakkan di bawah salib. Keinginan ini juga belum melalui kematian. Kita mungkin pernah merasa dipimpin untuk pergi berbicara dengan seseorang, dan kita pun sudah tahu apa yang harus dibicarakan.
Tetapi kemudian kita berbicara terlalu banyak, lebih dari apa yang seharusnya kita bicarakan. Salib memang telah memotong sebagian dari apa yang tidak dari Tuhan, tetapi pekerjaan pemotongan itu belum selesai, sehingga kita mengatakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ditambah dengan sesuatu yang lain. Batu permata berarti perkara yang telah melalui tempaan, dan kemudian diwujudkan dalam hidup dan perkataan kepada orang lain. Batu permata merupakan hal yang langka dan sulit didapatkan, berbeda dengan jerami yang berlimpah. Banyak pekerja Kristen yang mengutamakan perasaan mereka dalam bekerja. Ketika mereka merasa sedang baik, bersemangat, atau sedang dekat dengan Tuhan, mereka bekerja dengan giat bagi Tuhan. Tetapi bila mereka merasa dingin, lelah, tumpul dan masa bodoh, mereka tidak mengerjakan apapun. Menjadi bersemangat atau dingin hanyalah diri alamiah kita. Segala sesuatu yang berdasarkan perasaan adalah jerami. Banyak orang yang hanya menggunakan material yang berasal dari daging, yaitu kecerdasan, kepandaian, kefasihan, akal dan kemampuan. Tetapi semua hal ini adalah rumput. Hal-hal itu adalah sesuatu yang berasal dari bumi, bukan sesuatu yang bersifat surgawi. Dan semua hal itu akan terbakar, karena hal-hal itu berasal dari alamiah. Tuhan akan menerangi kita tentang hal-hal yang dominan di dalam alamiah kita. Dia akan menunjukkan dan menangani hal-hal itu. Kayu melambangkan apa yang berasal dari manusia dan apa yang duniawi. Sebagian besar pekerjaan orang Kristen yang kita lihat bukan berasal dari Allah. Orang-orang berpikir bahwa hanya Injil yang penting dalam hal memberitakan Injil, bukan orang yang berkhotbah. Mereka berpikir bahwa firman Tuhan sendiri yang akan bekerja. Tetapi Tuhan ingin tahu siapa yang menyampaikan firman, yaitu melalui tangan siapa pemberitaan firman itu dilakukan. Atas dasar perintah siapa pemberitaan firman itu diadakan. Tidak boleh ada campuran di dalam pekerjaan itu. Semua harus berasal dari emas, perak, dan batu permata. Emas, perak, dan batu permata itu berharga, berbeda dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Kayu, rumput kering, dan jerami itu cenderung ringan, tidak berbobot. Berbeda dengan emas, perak, dan batu permata yang sangat berbobot. Kiranya kita dapat senantiasa meletakkan diri di bawah salib, agar setiap perkara yang kita lakukan bukan berasal dari diri kita, melainkan berasal dari diri Tuhan sendiri. Kiranya kita dapat membangun dengan emas, perak, dan batu permata, bukan kayu, rumput kering, dan jerami. Kiranya segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah semata. Tuhan memberkati.